Hai, nama saya Vita. Saya senang sekali bisa ada impact family gathering di sini di Semarang. Udah lama ya, maksudnya kita udah berjalan 3 tahun dan baru saat ini bisa ketemu dengan teman-teman konsel online dan akhirnya bisa bertatap muka satu dengan yang lain. Konsel saudara, itu saudara tujuannya didewasakan lewat kebenaran firman Tuhan, lewat proses yang Anda sedang hadapi. Makanya kalau Anda sedang mengikuti konsel, tangkap materinya. Diskusi, berani bicara di dalam konsel. Sebab dengan Anda diskusi, dengan Anda berani bicara, ini menumbuhkan Anda menjadi dewasa. Sebenarnya pelayanan itu harusnya dimotivasi dengan keinginan kita untuk membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita pakai itu untuk melayani Tuhan. Apa sih yang kita bisa lakukan buat Tuhan gitu loh. Tuhan udah kasih kita kesehatan, Tuhan udah kasih kita berkat. Kebaikan Tuhan terlalu banyak untuk dihitung. Cukup mengesankan ya, cukup excited juga karena ini pertama kali seru. Kita juga bisa dengar visi misi apa yang diharapkan dari gembala kita bersama Pastor Jojo dan Pastor Henny. Semoga kita semua bisa beneran jadi impact ya, terkhusus di kota Semarang dan Jawa Tengah ini. Buat Bapak Ibu, kakak-kakak semua yang belum ikut komsel, yuk ikut komsel. Belum menikah atau sudah menikah ya, karena di ICI punya 2 komunitas nih, komunitas yang married couple ya, sama yang single atau yang menuju ke married couple nih. Bisa join ke Impact Community, kita komselnya berbasis online, jadi nggak melulu harus ketemu aja, tapi kita bisa ketemu secara online, walaupun online tapi tetap memberkati kok, tetap jadi dampak buat kita pribadi. Di mana kita semua diubahkan dari setiap masalah yang kita dengar dari satu orang ke orang yang lain, itu ternyata menguatkan kita. Langsung aja hubungi tim ICI Pusat di Instagram Impact Community, nanti akan ada admin kami yang membantu teman-teman untuk join di komsel online masing-masing kok. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids dan ibadah remaja. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Ibadah online Impact Community Indonesia setiap minggunya jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di channel YouTube Henny Kristianus dan Impact Community Indonesia yang disiarkan secara langsung dari ibadah onsite ICI di Mall of Indonesia lantai P3. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol sisi atau closed caption pada layar Anda. Impact Community Indonesia memiliki Impact TV 24 jam sehari, 7 hari seminggu di YouTube Impact Community Indonesia yang berisi firman Tuhan, pujian penyembahan yang memberkati, dan program-program yang menginspirasi. Anda dapat mengikuti Impact TV dengan subscribe YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca
atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Bagi Anda yang ingin dilayani pemberkatan nikah serta bimbingan pranikah di Gereja Impact Community Indonesia, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Hai Positive People, yuk kenakan desain-desain terbaru dari merchandise Tangan Pengharapan. Ada beragam koleksi t-shirt maupun batik yang bisa kamu pilih. Dan jangan lupa, terdapat beragam diskon untuk pilihan baju-baju tertentu. Segera kunjungi toko kami dan tanyakan langsung size yang sesuai dengan kamu. Untuk kamu yang ingin belanja secara online, kamu bisa kunjungi toko kami di e-commerce Tokopedia dan Shopee dengan kata pencarian Tangan Pengharapan. Segera cek stoknya ya, jangan sampai kehabisan. You buy means you donate. Shalom semuanya, selamat bergabung dalam ibadah Saturday Service. Bagi Anda yang sudah bergabung dalam ibadah hari ini, Anda bisa menuliskan di kolom chat dari mana Anda berasal. Selamat bergabung dalam ibadah Saturday Service Impact Community Indonesia. Jangan lupa untuk men-share link kepada saudara-saudara dan teman-teman Anda sehingga semakin banyak yang diberkati. Untuk informasi, ibadah Impact Community Indonesia disertai dengan subtitle dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sebentar kita menyaksikan video Menabur Cinta untuk Indonesia. Setelah itu kita akan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Guru merupakan penentu masa depan bangsa. Apa yang diajarkan oleh guru di kelas menjadi sangat penting untuk pendidikan anak. Bahkan, terkadang mereka menjadi inspirasi bagi setiap anak-anak untuk menggapai impian mereka. Prasasti
Dengan kesabaran, kerja keras, dan ketulusan, mereka mengajar anak-anak dari yang tidak tahu apa-apa hingga bisa menggapai mimpi dan cita-cita mereka. Terima kasih untuk setiap dedikasi, perjuangan, dan pengorbanan yang telah dilakukan demi kemajuan pendidikan bangsa. Selamat Hari Guru untuk para guru hebat di Indonesia. Selamat Hari Guru. Guruku pahlawan, guruku inspirasiku. Selamat Hari Guru untuk seluruh guru di Indonesia. Selamat Hari Guru untuk seluruh guru-guru yang ada di Indonesia. Harapan saya untuk perjuangan guru-guru di Indonesia adalah semoga menjadi guru-guru yang semakin berkualitas dan tetap semangat dalam mendidik anak bangsa. Selamat Hari Guru. Mari terus dukung guru-guru pedalaman untuk bisa terus mengajar anak-anak di pedalaman dengan menjadi sponsor guru pedalaman. Bersama kita menabur cinta untuk Indonesia. Helping people live a better life. Untuk setiap kebaikanmu yang tidak pernah berkesudahan, setiap langkah-langkah kami Tuhan, kami berjalan bersama denganmu Tuhan. Kami percaya Bapa, kami temukan kedamaian, kami temukan keselamatan hanya bersama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku tahu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama, naikkan syukur. Oh, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan Yesus. Kau lihat setiap tangan yang terangkat Tuhan Yesus. Kau tahu setiap kami Tuhan, Kau mengenal setiap kami Tuhan. Kau selalu bersama kami. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur makasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Kami makasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Makasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di
yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, terima kasih Tuhan. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Waktu dan saat yang kami mau mendengarkan isi hatimu. Sampaikan isi hatimu dengan cara yang mudah dimengerti. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Biar firman-Mu menambahkan nilai tambah dalam hidup kami. Firman-Mu menjadi kekuatan buat kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi jalan-jalan kami yang akan kami lalui di minggu yang baru ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang sangat luar biasa. Kami sambut firman-Mu dan bersuka cita demi nama Tuhan Yesus Kristus. Siap kita yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semua. Saya mau sampaikan pada ibadah
saat ini dengan tema Berkat Tuhan di Hari Sabat. Saya mau kita seimbang antara bekerja dan juga beribadah, antara waktu dengan Tuhan dan waktu dengan sesama. Saya mengajak saudara untuk melihat firman Tuhan dalam Markus pasal 2 ayat 27 dan 28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat berasal dari bahasa Ibrani yang artinya the day of rest. Hari libur atau hari istirahat yang dikhususkan Tuhan untuk manusia. Baik mereka yang bertuhan maupun mereka yang tidak bertuhan. Jadi hari Sabat adalah hari yang istimewa untuk kita semua. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata hari Sabat diadakan untuk manusia. Artinya hari Sabat diberikan untuk memberkati kita. Tapi Tuhan Yesus juga berbicara bukan manusia untuk hari Sabat. Artinya apa? Jangan sampai hari Sabat menjadi hari di mana Anda mencelakakan orang atau berpikiran buruk terhadap orang lain. Artinya memberhalakan hari Sabat. Sehingga ketika Anda lihat orang Kristen yang tidak beribadah, Anda langsung punya pikiran sinis. Gak cinta Tuhan. Anda punya pikiran negatif, gak sungguh-sungguh. Anda punya pikiran yang sangat jelek sekali, pasti hidup dalam dosa. Mungkin saja kita gak tahu orang tersebut gak bisa datang ke gereja karena sedang mengejar di mana dia masih banyak hutang, harus bekerja di hari Sabat. Terutama buat saudara-saudara yang berada di luar negeri. Kalau di hari weekend kita bekerja pasti gaji kita 1,5 kali, 2 kali, bahkan di long weekend bisa 2,5 kali. Ini yang membuat akhirnya mereka harus bekerja untuk bisa membayar lunas hutang-hutang mereka. Hari Sabat diberikan untuk memberkati kita, tapi jangan sampai kita membuat hari Sabat menjadi berhala sehingga kita punya pandangan negatif buat mereka-mereka yang tidak beribadah kepada Tuhan. Hari Sabat dimulai dari Allah sendiri. Bagaimana Allah mengkhususkan hari yang ketujuh. Dalam Kejadian 2 ayat 1-2. Setelah 6 hari Tuhan menciptakan segala sesuatu. Di hari yang ketujuh Tuhan berhenti bekerja. Tuhan berhenti bekerja bukan karena Tuhan capek. Tuhan lelah. Tapi Tuhan berhenti bekerja karena Dia ingin memberi teladan. Dia ingin memberi contoh agar setiap orang bisa mengikutinya. Karena manusia ini bukan mesin yang harus bekerja tanpa istirahat. Mesin aja butuh rest untuk diservis dan di maintenance. Apa yang terjadi kalau mesin itu nggak pernah kita servis, kita paksa untuk kerja terus, maka jebol. Siapa di sini suka main game? Yang suka main game bisa katakan, saya waktu SD kelas 1 dan 2 dan 3, saya jagonya main game. Waktu itu gamenya masih Atari dan Sega, itu zaman saya. Ada yang main game Atari dan Sega juga. Boleh kasih lihat Sonic, ya, salah satunya Zelda, ya kan, salah satunya Mario Bros. Wah, saya kalau udah pulang sekolah jam 1 di Tunaskara Kelapa Gading, saudara, langsung saya pulang cepat-cepat ke rumah main game sampai 8 jam. Makan pun sambil main game. Dan saudara, apa yang terjadi? Begitu saya lakukan Atari saya, setiap hari dikasih kerja 8 jam, maka dalam 6 bulan adaptor jebol, kebakar dan kepanasan. Bayangkan mesin aja bisa berteriak. Mesin aja tahu diri, ada batasan. Maka manusia juga harus mengerti batasan. Bahwa kita masih
Manusia yang punya dengan keterbatasan. Memang saya mengerti sejak manusia jatuh dalam dosa, maka manusia punya ambisi yang kuat untuk meraih cita-citanya. Sampai lupa mengabaikan yang terpenting. Itu sebabnya saya saat ini mau bagikan ada 3 manfaat atau 3 tujuan dari hari Sabat atau hari libur. Yang pertama, hari Sabat adalah hari berkat. Hari Sabat diciptakan bukan sebagai hari sial. Hari Sabat diciptakan bukan hari yang merugikan. Hari Sabat diciptakan merupakan hari berkat. Anda mungkin berkata, gimana mau diberkati? Harusnya kan kerja, baru kita dapat uang. Harusnya kita berpikir supaya kita bisa lebih daripada yang lain, lebih daripada kompetitor kita. Justru di sini Tuhan mau katakan kepada kita semua, Keluaran 34 ayat 21. Ini Tuhan ngomong sama anak kesayangannya, sama umat pilihannya, sama bangsa Israel. Saya tuh bersyukur ya saudara. Tuhan itu akhirnya memberikan keselamatan kepada kita. Karena harus mengerti, orang Israel atau orang Yahudi adalah orang yang begitu egois. Jadi mereka kalau sudah punya Allah Yahweh, yaitu untuk mereka. Gak boleh diberikan kepada bangsa lain. Keselamatan untuk mereka tidak boleh diberikan untuk yang lain. Mereka begitu egois dan mereka sangat-sangat tidak mau keselamatan diberikan pada yang lain. Nah bersyukurnya bangsa Islam menolak Yesus, juru selamat. Karena mereka berpikir, Mesias masa lahir di kandang domba. Mesias masa lahir dari keluarga tukang kayu, miskin. Mereka berharap Mesias itu datang membebaskan mereka dari jajahan orang Romawi. Menjadi raja yang menolong mereka keluar dari jajahan. Tapi karena mereka menolak keselamatan, akhirnya keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Tapi inilah yang Tuhan katakan kepada umat pilihannya, kepada bangsa kesayangannya, yaitu Israel. Keluaran 34 ayat 21. 6 hari lamanya engkau harus bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti. Saya mau tanya sama saudara, waktu Tuhan ngomong sama umat kesayangannya, sama bangsa kesayangannya, lebih banyak bekerja atau lebih banyak berhenti? Lebih banyak bekerja. 6 hari lamanya bekerja, hari ke-7 berhenti. Tapi Tuhan ingatkan, boleh 6 hari kamu bekerja, boleh kamu banyak kerja, tapi jangan lupa kamu rest. Izinkan kamu istirahat dan izinkan di hari ke-7 aku bekerja untuk kamu. Izinkan aku berkarya untuk kamu. Menurut kalkulasi kita, 6 hari bekerja sama orang yang 7 hari bekerja, pasti upahnya lebih besar yang 7 hari bekerja daripada 6 hari bekerja. Tapi di sini Tuhan mau buktikan, waktu kamu 6 hari bekerja, upahmu bisa saja jadi 7, bisa jadi 8, bisa jadi 9, bisa jadi 10. Karena berkat itu datang kepada orang yang dicintainya waktu istirahat. Jadi berkat itu bukan cuma datang dari kerja keras pikiranmu, kerja keras tanganmu, tapi juga berkat datang waktu kamu enjoy, stop, berhenti, relax. Saya buktikan. Dalam Kejadian yang kedua, di mana Tuhan berkata kepada Adam, Adam, kamu harus bekerja memberikan semua nama-nama binatang yang ada di muka bumi. Bayangkan, waktu itu Adam gak punya transportasi kendaraan bermotor. Adam tidak punya transportasi pesawat terbang. Dan dia harus selidiki
seluruh binatang yang ada di muka bumi. Dan yang ajaib waktu dia memberikan nama-nama setiap binatang, dia nggak lupa. Dan waktu itu tidak ada catatan kertas papirus atau kertas hitam putih yang seperti kita miliki atau pet. Tapi Adam ingat setiap nama yang diberikan kepada mereka. Dan yang ajaib, Tuhan tidak intervensi ketika Adam memberikan nama kepada hewan itu. Jelek banget tuh nama, tolong diganti yang lain. Tuhan memberikan kepercayaan buat Adam menyebutkan apa saja. Cincongmu, bacotmu dikeluarkan, aku setuju. Dan setelah Adam keliling muka bumi ini untuk memberi nama-nama binatang, dia kemudian rest, istirahat. Nah, waktu rest inilah akhirnya Tuhan mulai mengambil rusuk dari Adam dan menciptakan perempuan yang diberi nama Hawa. Sudah bisa bayangkan, seandainya Adam nggak mau berhenti, nggak mau rest, kerja terus, ya udah, dia nggak pernah dapat jodoh. Buat saudara-saudara yang laki-laki dan yang perempuan yang saat ini masih single, hey, jangan kerja terus cari duit sampai kamu lupa untuk berdoa cari pacar. Kalau cari duit aja Tuhan kasih, apalagi cari pacar. Tuhan masih bisa kasih. Saya gimana? Saya ceritakan dulu kronologis hidup saya. Mungkin saudara berkata, Pak, Bapak kan keren, makanya udah dapat Ibu Heni. Iya, keren karena didandanin Ibu Heni. Tapi dulu, saya itu rambutnya turun, berkumis, kurus ceking. Setiap kali saya nembak wanita, wanita itu selalu menolak mentah-mentah. Bukan dipikir-pikir, langsung seketika itu juga. Saya suka sama kamu. Saya tidak suka sama kamu. Saya tidak suka sama sekali sama kamu. Saya berteman lagi. Saya berkata, saya ada perasaan cinta sama kamu. Saya tidak sama sekali. Bayangkan betapa buruknya wajah saya sekitar tahun 1990-an. Sehingga tidak ada orang yang suka sama saya. Tapi waktu saya mulai mengkhususkan waktu beribadah, mengkhususkan waktu untuk melayani setiap Sabtu, sore dan Minggu, disitulah akhirnya ketika ada seorang wanita yang saya suka di sekolah, lalu kemudian saya bawa dia dulu kenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya bawa dia ke gereja, akhirnya dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Saya datengin, I love you. Dan dia berkata, I love you too. Yes. Sabat mengubah wajah jelek menjadi wajah yang keren. Sabat, katakan sabat. Hari berkat. Berikutnya, saya teringat juga dengan cerita bangsa Israel. Waktu bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, lalu kemudian mereka melewati di mana laut dibelah. Kemudian mereka melewati Mara, sumur yang pahit, dan Musa ubahkan menjadi air yang bisa diminum. Setelah besokannya, mereka butuh makan. Tuhan turahkan, Tuhan hujani mana dari surga. Keren banget. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Keluaran pasal 16 ayat 4. Saya bacakan dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Kata Tuhan kepada Musa, sekarang akan kuturunkan makanan yang berlimpah-limpah seperti hujan untuk kamu semua. Tiap hari kamu harus mengumpulkan makanan itu secukupnya untuk 1 hari. Dengan cara itu aku akan menguji umatku supaya aku tahu apakah mereka taat kepada perintah-perintahku atau tidak. Ayat 5 ini menarik. Pada hari yang ke-6
Mereka harus mengumpulkan makanan itu 2 kali lipat banyaknya. Sebab mana berhenti di hari yang ke-7. Mana berhenti di hari Sabat. Artinya Tuhan mau untuk bangsa Israel istirahat, jangan lagi cari makan di hari Sabat. Nah, yang uniknya, mana itu roti yang turun dari surga itu seperti ketumbar, seperti roti yang ada rasa manis madunya. Dan waktu mereka ambil, mereka makan pagi dan siang masih aman. Lalu begitu sore hari, itu roti mana berubah jadi busuk dan belatung. Kenapa? Karena sore hari Tuhan kirimkan burung untuk mereka makan daging. Ini sungguh pemeliharaan Tuhan pada waktu mereka ada di gurun. Tapi khusus di hari ke-6, di mana mereka harus mengumpulkan mana itu 2 kali lipat untuk mereka makan di hari ke-7, di hari Sabat. Dan anehnya mana biasanya setiap sore busuk atau berubah jadi belatung, tapi khusus di hari Sabat tidak berubah jadi belatung, tetap jadi roti. Dan mereka bisa nikmati di hari yang ke-7. Membuktikan waktu kita mempercayai Tuhan sepenuhnya, Dia akan bekerja untuk menghibur dan menolong kita. Weekday waktunya kita bekerja. Tapi weekend waktunya kita istirahat. Ini adalah hukum alam. Jangan dilawan. Minta maaf. Buat orang-orang yang mengabaikan hari Sabat, mereka berarti tidak percaya Tuhan sebagai pemelihara hidupnya. Perhatikan orang-orang yang bekerja di hari Sabat. Mereka lebih banyak kena kepada GERD, kepada asam lambung. Kenapa? Karena waktunya rest. Waktunya dia istirahat, dipaksa untuk kerja. Akibatnya begitu dia sakit, dia harus mengeluarkan uang yang dia dapatkan di weekday untuk dia berobat. Tapi kalau Anda bisa rest, maka Anda mengumpulkan energi dan kekuatan untuk Anda bisa kerja lebih produktif di hari kamu bekerja. Dalam hidup ini, sadar atau tidak sadar, kita selalu disibukkan dalam 2 hal. Yang pertama, Anda sibuk preparing yourself, mempersiapkan diri, atau Anda sibuk repairing yourself, memperbaiki diri. Orang yang sibuk prepare yourself akan membuka pintu peluang keberhasilan datang dalam hidupnya. Tapi orang yang tidak sibuk mempersiapkan diri akan membuka pintu peluang kegagalan datang dalam hidupnya. Akibat kegagalan, orang itu jadi sibuk memperbaiki kesehatannya kembali. Akibat kegagalan, orang itu jadi sibuk memperbaiki usahanya kembali. Akibat kegagalan, orang itu jadi sibuk memperbaiki rumah tangganya kembali. Jadi justru Tuhan kasih kamu rest di hari ke-7 supaya kamu bisa prepare di hari berikutnya. Kalau kamu gak pernah prepare, gak pernah persiapkan, maka no wonder kalau Tuhan gak berkati, kalau Tuhan gak turun tangan. Seperti yang tadi saya katakan di awal ibadah ini. Doa, lambang sikap hati, aku gak bisa tanpa Tuhan. Tidak berdoa, lambang sikap hati, aku bisa tanpa Tuhan. Sabat, lambang sikap hati, aku butuh Tuhan. Aku butuh anugerah. Aku butuh kasih karunia. Dan waktu kamu bekerja, tidak punya ibadah sama Tuhan, waktu berkata, saya tidak butuh Tuhan. Nah, orang Yahudi itu terkenal dengan memelihara Sabat. Makanya kalau Anda perhatikan, saudara pergi ke tanah perjanjian, di hari Sabat, saya kalau udah pergi ke tembok ratapan, biasa grup-grup Indonesia suka sekali dengan foto. Sebelum makan foto, sesudah makan foto. Setiap ketemu pohon baru foto, ketemu tembok foto. Apapun orang Indonesia suka foto. Nah, khusus di hari Sabat tidak boleh foto.
Karena itu menyalakan pelita, menyalakan api. Orang Yahudi kesian juga, inilah yang artinya memberhalakan Sabat. Sehingga mereka jadi seperti tidak bisa berkutik sama sekali, terkunci. Dan mereka gak bisa naik mobil. Mereka harus mempersiapkan makanan 1 hari sebelumnya. Dan waktu mereka naik lift, mereka harus naik lift yang setiap level berhenti. Biasanya kalau kita orang Asia suka dilirik sama orang Yahudi. Ketika kita nunggu lift, dia ikut nunggu di sebelah kita. Sebab begitu kita masuk lift yang tidak Sabat, dia ikut nebeng di belakang kita. Dan kemudian ketika saya pencet, dia berkata, "Can you help me? Can you press number 6 please?" Sabat di sini. Today Sabat, right? Sabat, please press number 6. Ya ampun, tinggal pencet susah banget. Inilah yang artinya memberhalakan Sabat. Tuhan mau kita enjoy dan jangan sampai terhukum di hari Sabat. Nah, akibatnya orang-orang Yahudi memelihara Sabat. No wonder 1/3 orang terkaya di dunia adalah orang Yahudi. 1/3 pabrik terbesar di dunia adalah orang Yahudi. 1/3 rektor terbaik di dunia adalah orang Yahudi. Bahkan semua direktur terbaik di Hollywood adalah orang Yahudi. Siapa Steven Spielberg yang bikin film Jurassic Park, Independence Day? Orang Yahudi. Siapa George Lucas yang bikin film Star Wars, di mana tahun 1970-an, 80-an orang masih berpikir perang di darat, ini udah berperang di angkasa. George Lucas, siapa dia? Orang Yahudi. Mereka punya intelektual yang begitu jauh ke depan, pemikiran yang begitu canggih, teknologi senjata yang paling terdepan dibuat sama orang Yahudi. Orang Yahudi bikin Waze lalu dibeli sama Google. Kenapa? Karena mereka mengerti hari Sabat adalah hari di mana Tuhan menginspirasi. Hari Sabat adalah hari Tuhan memberkati. Hari Sabat adalah hari Tuhan memberikan kekuatan. Yang kedua, tujuan daripada hari Sabat untuk beristirahat. Hibernasi. Kita perlu istirahat untuk enjoy. Untuk meningkatkan imun tubuh kita. Mengembalikan tenaga yang telah habis di charge. Sama seperti HP. Kalau kita udah pakai seharian, dia butuh rest. Dia butuh di charge. Sama seperti pembalap. Kalau Anda lihat pembalap mobil, pembalap sepeda motor, mereka mengenal namanya pit stop. Ketika mereka sedang bertanding balapan, mereka harus berhenti di pit stop untuk diisi bahan bakar. Untuk si drivernya menghela nafas sebentar, relax pikirannya, minum sebentar. Lalu kemudian ban-ban yang mulai gundul diganti dengan ban yang baru. Baut-baut yang kendor mulai dikencengin kembali. Sehingga ketika memang waktu mereka pit stop, waktu mereka berhenti, mereka dilibas, disabet sama kompetitornya. Sama lawannya, betul disabet, dilewati, dikalahkan. Tapi wahai, buat pembalap yang tidak pernah mengenal berhenti. Begitu bannya pecah atau bahan bakarnya habis, dia akan berhenti untuk selama-lamanya. Hidup ini bukan sprinter. Hidup ini maraton. Makanya penting untuk kita rest. Supaya kita bisa efektif. Supaya kita bisa makin bergairah. Waktu saya memimpin grup ke Holy Land, saya kurang tidur. Saya udah mengerti tentang teori ini. Tapi saya ganti kurang tidur saya dengan makan yang banyak. Makanya ketika saya kurang tidur memimpin grup 13 hari, 12 hari, saya gak sakit. Kenapa? Karena saya hantam dengan makanan. Tapi gak bisa terus-terusan dihantam dengan makanan, lalu kamu kurang tidur terus. Saya coba lakukan setelah pulang dari tanah perjanjian, saya kurang tidur terus, saya hantam dengan makan terus. Saya sedang buktikan teori tentang Sabat ini
betul-betul bermanfaat atau tidak. Saya hantam dengan makan terus sampai gak kurus-kurus. Kemarin saya pulang hari Sabtu lalu dari Tanah Perjanjian, udah kurang tidur cuma di bawah 6 jam. Kemudian hari Minggu tidur jam 2, hari Senin saya meeting dengan operator yang ada di Mesir. Hari Selasa saya meeting dengan operator yang ada di Yerusalem. Hari Rabu saya meeting dengan operator yang ada di Jordan. Setiap hari saya tidur jam 3. Tapi saya terus hajar makan. Saya mau buktikan teori Sabat ini benar gak? Untuk ras ini benar gak? Dan betul, hari Jumat malam saya bersin tidak berhenti. Dan hari Sabtu saya kena flu berat. Saya minta ampun sama Tuhan, mencobai Tuhan. Langsung istri saya berkata, cepat kamu diinfus, sebab besok kamu khotbah. Saya gak mau 4 kali saya khotbah, kamu harus khotbah. Jadi memang ras ini gak bisa digantikan sama makan, gak bisa digantikan sama apapun. Ras ini harus istirahat. Pain has a purpose. Rasa sakit punya tujuan. Agar kita kembali kepada jalan yang benar. Agar kita kembali kepada firman Tuhan. Agar kita bisa introspeksi diri. Makanya kenapa setiap mereka yang melakukan kejahatan, mereka masuk di dalam sel. Karena dalam sel dia bisa sadar akan perbuatannya. Orang kalau sibuk kerja lupa akan kesalahannya. Tapi orang kalau tenang jadi ingat akan kesalahan. Jadi Anda masih bersyukur dengan adanya pain, karena pain punya tujuan untuk mengembalikan Anda kepada jalan yang benar. Justru gara-gara kemarin saya sakit, saya jadi gak bisa ikut Impact Society, saya gak bisa ikut beberapa pertemuan. Tapi justru dalam relax itu, saya kemudian mulai banyak berdoa, banyak merenung akan perbuatan saya, akan ketidakseimbangan saya. Karena menjelang akhir tahun biasa kita makin gas kenceng untuk target kita tercapai. Itu sebab itu Tuhan ingatkan, be balance, seimbang. Saya tahu kamu kerja untuk aku, kata Tuhan. Saya tahu kamu melakukan semuanya untuk jiwa-jiwa, untuk jemaat. Tapi ingat, kamu juga punya keterbatasan. Makanya aku berikan kamu pain, rasa sakit, supaya kamu hidup seimbang. Pain is protective. Rasa sakit itu melindungi kita agar kita jangan mengalami kehancuran yang lebih parah. Memang rasa sakit tidak nyaman, tapi rasa sakit merupakan signal atau pesan atau rem agar kita gak kebablasan. Jadi kalau Anda merasa sakit, itu tandanya Anda sehat. Saya ingat waktu saya gunting kuku kaki saya kadang-kadang saking sibuk ya lupa untuk gunting kuku. Jadi saya sengaja kalau gunting kuku dalam-dalam, supaya gak usah seminggu sekali saya potong. Kalau bisa 2 minggu sekali bagus. Jadi begitu saya kedalaman sakit. Saya kenapa sih harus ada rasa sakit? Tuhan ingatkan, justru melindungi supaya kamu jangan kebablasan. Jadi Anda masih bersyukur dengan adanya rasa sakit, dengan adanya problema dalam rumah tangga. Mungkin supaya kamu rem. Waktu saya terus pelayanan keliling, apalagi kalau udah bulan Desember sebelum saya punya gereja, itu tiap hari Natalan terus, gereja-gereja. Saya selalu terbang, bahkan saya ketemu istri saya cuma di airport, dia siapin saya koper baru. Saya kemudian say hi, kemudian peluk anak saya dan istri saya, terbang lagi ke tempat lain seperti itu. Dan kemudian istri saya bilang lagi, hey, kamu nih jadi hamba Tuhan tapi boleh jadi berkat buat orang lain. Tapi keluarga kamu juga perlu jadi berkat. Kami perlu kehadiranmu. Kami gak cuma butuh uang kamu. Bener gak? Saya butuh kamu juga. Jadi jangan selalu ambil jadwal tiap hari. Secukupnya. Supaya kami juga punya waktu sama kamu.
Justru dengan adanya pain ini, membuat saya bisa rem dan berhenti. Membuat saya jadi bisa sadar. Dan kemudian memperbaiki apa yang saya telah perbuat, yang salah saya telah perbuat. Mungkin Anda berkata, Pak, saya justru harus kerja supaya saya lelah baru bisa tidur. Saya mau beritahu, orang gak bisa tidur, mungkin saja karena orang itu pikirannya jalan terus. Saya setiap kali banyak perenungan di dalam pikiran saya, membuat saya juga gak bisa tidur. Tapi saya harus bisa balance antara pikiran yang jalan sama pikiran yang harus berhenti. Dimana pada waktu istirahat, saya punya istirahat yang terbatas, saya harus cepat hentikan pikiran saya, macetkan pikiran saya. Dan kemudian saya katakan, rest. Seandainya saya gak bisa tidur, saya akan baca Mazmur 23. Ini saya renungkan kata demi kata. Ini boleh jadi obat tidur buat saudara semua. Saya mulai bayangkan kata demi kata Mazmur 23, karena ini gampang sekali. Tuhan adalah gembalaku. Bayangkan Tuhan adalah penjaga, Tuhan adalah pembimbing, Tuhan adalah pemimpin, Tuhan adalah perlindung. Takkan kekurangan aku. Kenapa sih aku mikir terus? Karena berpikir takut kekurangan makan, takut kekurangan income, takut kekurangan target. Justru waktu kamu merenung Tuhan ada gembalaku, aku gak mungkin kekurangan kesehatan, aku gak mungkin kekurangan finansial. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bayangkan bahwa engkau dibimbing ke tempat yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan membakar kelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Perhatikan, gadamu dan tongkatmu itu menghibur aku. Gada itu kaki daripada tongkat. Tujuannya untuk menyerang atau memukul, mematahkan kaki binatang-binatang buas seperti serigala, singa, ataupun ada ular. Dia pakai gada, yaitu kaki dari tongkat. Tapi tongkat, atas daripada tongkat itu ada leher. Itu untuk menarik supaya si domba jangan lari terlalu jauh dari si gembala. Ditarik supaya si domba bisa kembali lagi. Jadi ini yang menghibur kita. Jangan takut sama bahaya. Jangan takut sama orang-orang jahat. Karena dia akan menghibur kita. Engkau akan menyediakan hidanganku di hadapan lawanku. Bayangkan, Tuhan akan mempermalukan lawanmu. Waktu kamu mempercayai dia sebagai sumber hidupmu, engkau akan diurapi kepalamu dengan minyak. Pialaku penuh limpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Waktu saya mulai merenungkan kata demi kata, amin. Saya mau istirahat. Tuhan akan jadi pelindung saya di malam hari ini. Amin. Langsung saya tidur. Tips, gak usah minum obat tidur. Seringkali obat tidur yaitu firman Tuhan. Ya apa tidak? Setiap kali saudara baca firman, pasti ngantuk kan? Waktu saudara dengar firman Tuhan hari ini ngantuk gak? Enggak, puji Tuhan. Oke, beri tepuk tangan buat Tuhan. Yang ketiga, tujuan atau manfaat dari hari Sabat. Hari Sabat untuk membangun hubungan dengan Tuhan dan keluarga. Justru Tuhan kasih kita rest untuk membangun kualitas kita dengan Tuhan. Dan kualitas kita dengan sesama. Mari kita lihat firman Tuhan di ayat terakhir. Ratapan pasal 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Besar setiamu. Justru di hari Sabat ini, saudara datang ke gereja untuk Anda dengar firman, Anda menyembah Tuhan, disegarkan, dan menarik. Ini dia, kasihnya untuk masuk di dalam hati kita. Kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu memaafkan,
Dan inilah yang membuat Anda kuat dengan kasih. Begitu Anda hari Senin, ketemu staf, ketemu pemimpin, ketemu musuhmu, udah penuh dengan kasih. Anda siap untuk menghadapi tantangan dengan kasih Tuhan. Wahai bos saudara yang tidak berhenti, wahai bos saudara yang tidak cari wajah Tuhan, maka kasih nggak penuh. Begitu Anda menghadapi tantangan di hari berikutnya, Anda nggak siap, jadi sumbu pendek. Dan ketahuilah, your nearness determine your likeness. Kedekatanmu sama Tuhan menentukan keserupaanmu dengan Tuhan. Kalau saya dekat sama orang Timur, maka saya mulai seperti mirip orang Timur. Saya mulai mengerti bahasa Timur. Saya mulai mengerti budaya Timur. Dan saya akan mirip dengan orang Timur. Banyak sekali orang berkata, Jo, logatmu kok seperti orang Timur. Kenapa? Karena bergaul sama anak-anak Timur. Tapi kalau saya bergaul dengan orang Barat, saya mulai mengerti budaya Barat. Saya mulai belajar makanan Barat. Dan saya mulai mirip dengan orang Barat. Sama waktu kau bergaul sama Tuhan, tanpa kamu sadari, gaya kamu berbicara, berpikir, bertingkah laku akan mirip seperti Tuhan kita. Jadi saya heran sama orang Kristen yang selalu datang beribadah, yang selalu rajin pelayan, tapi hidupnya gak berubah. Berarti ada something wrong dalam perjumpaan mereka sama Tuhan. Karena harusnya setiap kali kita punya hubungan intim sama Tuhan, kita makin mirip dengan Tuhan. Dan waktu Sabat inilah di mana Anda bisa mencairkan suasana yang kaku dengan keluarga. Di hari Minggu, singkirkan gadget, gak bicarakan soal kerjaan, hanya fokus eye to eye, face to face dengan istrimu, suamimu, anakmu, dan keluargamu. Kalau kamu bisa memikirkan yang baik buat pekerjaanmu, kamu juga bisa memikirkan yang baik buat pasanganmu. Kamu juga bisa memikirkan di hari Minggu itu untuk anak-anakmu, memberikan ketetapan-ketetapan, mendekatkan mereka untuk punya mesbah keluarga sama Tuhan. Kenapa penting untuk kita mendekatkan mereka sama Tuhan? Agar Tuhan menjaga mereka 24 jam 7 hari. Karena kita gak bisa menjaga mereka 24 jam 7 hari, maka kita akan mengintimidasi mereka. Tapi waktu kita mendekatkan mereka sama Tuhan, maka mereka akan terjaga oleh Tuhan. Inilah yang saya lakukan kepada istri saya dan anak-anak saya. Maka saya gak takut dengan pergaulan mereka yang ada di sekolah, yang di mana pergaulan mereka ada pergaulan yang gak jelas. Tapi sekali lagi, tugas orang tua menanamkan nilai dan mendekatkan kepada Tuhan. Itu bisa dilakukan di hari Sabat. Kadang saya malu sama orang Yahudi. Orang Yahudi lakukan bukan cuma di hari Sabat. Orang Yahudi lakukan ini setiap hari, setiap kali makan pagi, makan siang, dan makan malam. Ingatkan firman Tuhan terus. Makanya mereka jadi anak yang berbudi pengerti. Mereka jadi orang-orang yang lulusan S3. Notabene, mungkin Anda berkata, satu keluarga Yahudi rata-rata satu yang S3. Ternyata kalau Anda pergi ke sana, rata-rata mereka lebih daripada satu anak-anak mereka lulusan S3 dan karakter mereka bermoral. Why? Karena orang tua punya tanggung jawab memberikan pendidikan. Nah, Anda perlu tahu di sini, orang Yahudi itu sebagai orang tua punya tugas. Yang pertama sebagai pendidik, yang kedua sebagai pengasuh, dan yang ketiga, sebagai provider, penyedia. Tapi di Indonesia, orang tua punya tugas cuma satu. Sebagai penyedia. Pendidiknya guru les. Pengasuhnya suster. Akibatnya, mereka ditanamkan sesuai dengan apa yang mereka tahu. Saya rindu untuk setiap orang tua Kristen hari ini. Mari belajar seperti orang tua Yahudi. Bukan cuma sebagai provider, tapi sebagai pendidik dan sebagai pengasuh yang menanamkan semua nilai-nilai dalam kehidupan mereka. Jadi kita belajar hari ini, ada 3 manfaat hari Sabat. Yang pertama, hari Sabat adalah hari berkat. Yang kedua, hari Sabat
ada hari untuk istirahat. Yang ketiga, hari Sabat, ada hari membangun hubungan dengan Tuhan. Akibat saudara punya hari Sabat, maka hubungan Anda sama Tuhan makin dekat. Hubungan Anda dengan keluarga makin berkualitas. Maka kesehatanmu makin prima. Dan berkat Tuhan makin mengejar Anda. Tapi buat mereka yang tidak menghargai harga Sabat, maka hubungan dengan Tuhan makin gak berkualitas. Hubungan dengan keluarga makin gak berkualitas. Kesehatan tidak berkualitas. Dan berkat Tuhan tidak berkualitas. Yang mengerti katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menginspirasi dan memberkati kami. Belajar di mana Tuhan sendiri yang omnipoten, maha kuasa, memberi teladan untuk menghargai hari Sabat. Memang hak ada di tangan kami, tapi hari ini kami mau mengambil hak kami untuk kami rest dan mempercayakan Tuhan memberkati kami di hari Sabat. Sehingga kami semua yang datang di tempat ini, yang mengikuti ibadah, apa yang tidak pernah terpikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah didengar dan dilihat, itu semua yang Tuhan siapkan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Dan Tuhan tolong supaya kami juga bisa rest dan relax di hari ini, sehingga besok kami bisa kembali beraktivitas dengan kreativitas dan tenaga yang lebih kuat dari sebelumnya. Dan hubungan kami dengan Tuhan dan keluarga akan semakin terbangun dengan sangat baik. Sehingga hari-hari yang kami akan lalui, kami akan didukung sama Tuhan dan sama keluarga. Sebab kalau keluarga dan Tuhan mendukung, semua yang kami kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Tapi kalau Tuhan dan keluarga tidak mendukung, apa yang kami kerjakan menjadi sia-sia. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama katakan, Tuhan mengasihi saudara. Saya percaya saudara-saudara telah diberkati melalui firman Tuhan yang dibagikan. Jangan lupa untuk direnungkan dan diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita boleh menjadi dampak bagi sekitar kita dan bagi banyak orang. Hai Positive People, jangan lupa untuk cek koleksi hoodie terbaru dari Positive by YTP, agar saat cuaca ekstrim yang kadang panas, kadang hujan saat ini, kamu tetap bisa pakai hoodie untuk melindungi tubuh kamu dari panas terik matahari dan cuaca yang sedang dingin. Sebelum kehabisan, pesan dari sekarang yuk. Seperti kita ketahui bersama, you buy means you donate. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi call center kami di 0813 1100 5568 by WhatsApp. Dan untuk teman-teman yang di Jakarta, Anda bisa datang ke merchandise Tangan Pengharapan yang berlokasi di Mall of Indonesia, lantai parkiran P3. Anda bisa melakukan kata pencarian di Google Gereja Impact Community Indonesia. Mari bergabung bersama kami dalam ibadah live streaming Minggu jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mari terus bergabung bersama ibadah online kami lainnya, ibadah online Friday service setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Begitu juga ibadah Saturday service setiap hari Sabtu jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga ibadah hari Minggu menjadi setiap jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan Henny Kristianus. Ibadah onsite Gereja Impact Community Indonesia setiap hari Minggunya pukul 8 pagi, 10 pagi, 12 siang, jam 3 sore dan jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah live streaming hari Minggu menjadi jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Bagi Anda yang berjiwa muda, kami mengajak Anda bergabung bersama-sama dengan kami dalam ibadah Impact Youth setiap hari Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat secara online di YouTube Impact Community Indonesia dan onsite di hari Minggu jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat di Mall of Indonesia lantai parkiran P3 Kelapa Gading. Natal sudah dekat. Kami mengajak Bapak, Ibu dan Saudara sekalian dalam rangkaian ibadah Natal dan Tahun Baru Gereja Impact Community Indonesia Desember 2023. Hari Minggu tanggal 3 Desember Christmas Symphony di 5 ibadah. Hari Minggu tanggal 10 Desember Christmas Carol di kelima ibadah. Hari Minggu tanggal 17 Desember Christmas Ethnic di kelima ibadah. Hari Minggu tanggal 24 Desember Christmas Spektakuler di kelima ibadah. Dan ada ibadah tambahan di ibadah malam Natal adalah jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Begitu juga di hari Senin kami ada ibadah Natal
Christmas celebration ada 4 kali ibadah, jam 8 pagi, jam 10 pagi, jam 12 siang, dan jam 3 sore. Untuk hari Minggu 31 Desember, New Year Eve celebration di malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Di hari Minggu yang sama tetap ada 5 ibadah sebelumnya. Dan yang terakhir kami ada ibadah New Year celebration, ada 4 kali ibadah di tanggal 1 Januari, jam 10 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore dan juga jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Ajak teman-teman dan saudara-saudara Anda untuk menikmati kebaikan Tuhan lewat acara-acara yang kami adakan. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia tidak hanya sekedar ibadah di hari Minggu. Kami juga punya ibadah di hari-hari lainnya yang kami panggil dengan ibadah kelompok sel yang kami beri nama Impact Family. Impact Family kami lakukan lewat Zoom maupun secara onsite bagi Anda yang berlokasi tempat tinggal di daerah Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Bagi Anda yang ingin punya keluarga yang saling menopang, saling mendukung, saling mendoakan, dan bertumbuh dalam iman, mari bergabung bersama kami dalam Impact Family. Anda bisa mendaftarkan diri Anda di call center kami di 0811 9777 745. Akan diadakan baptisan air di bulan Desember, hari Minggu tanggal 17 Desember, jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat di Kelapa Gading. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis ataupun ada teman-teman Anda yang akan dibaptis, Anda bisa meng-scan QR Code yang ada. Atau Anda bisa mendaftarkan diri Anda melalui call center kami di 0811 9777 745. Kami mengajak Bapak dan Ibu saudara sekalian untuk mendownload ICI Apps kami dan mendapatkan kabar-kabar terbaru mengenai Impact Community Indonesia. Dan semua kegiatannya sehingga Anda terus mengikuti kabar-kabar terbaru dari kami. Untuk kata pencarian di Google Play Anda bisa mencari dengan kata ICI Mobile. Untuk iOS saat ini masih dalam proses pengembangan. Jangan lupa untuk di-download dan mendapatkan informasi-informasi terbaru. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap taburan yang saudara taburkan untuk kami. Baik untuk Yayasan Tangan Pengharapan maupun untuk Impact Community Indonesia. Kami percaya setiap taburan saudara sekalian tidak akan kembali dengan sia-sia. Ketulusan hati saudara-saudara kalian akan membuat nama Tuhan semakin dikenal, bahkan nama Tuhan semakin diberitakan di seluruh pelosok bumi. Terima kasih sekali kami ucapkan untuk taburan saudara-saudara sekalian, dan kami sangat berterima kasih untuk apapun yang sudah diberikan, baik dalam taburan dana maupun taburan tenaga dan doa untuk kami. Terima kasih. Mari kita sama-sama menyatukan diri kita untuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami berterima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami diperlengkapi, kami dijawab, kami dibentuk, bahkan kami diarahkan melalui firman Tuhan. Kami percaya setiap taburan firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami percaya setiap taburan firman Tuhan yang tertanam di dalam hati-hati anak-anak-Mu Tuhan akan berimpartasi sehingga orang semakin melihat diri-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih juga untuk hari-hari kami di mana penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kami. Menyertai setiap langkah kami, membimbing kami. Terima kasih Bapak. Bapak, hari ini kami mau berdoa untuk mereka yang dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada Tuhan. Bapak, Kau jamah bagian tubuh yang sakit. Karena kami percaya kesembuhan sempurna dari-Mu Bapak. Kau yang berotoritas atas tubuh kami. Oleh karena itu kami percaya setiap jamahan tangan-Mu menyembuhkan dan memulihkan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk hari ini bagi mereka yang mungkin dalam keadaan sakit hati Tuhan, terluka. Tuhan, Kau tolong jamah mereka. Kau tolong pulihkan mereka Tuhan. Sembuhkan luka hati mereka. Sehingga mereka benar-benar merasakan kasih-Mu kembali Tuhan. Biarlah kasih mula-mula Tuhan yang tertanam di dalam hati mereka. Sehingga mereka bisa melepaskan maaf. Mereka bisa berdamai dengan semua orang. Bapak, hamba juga mau berdoa untuk mereka yang sedang bergumul dengan pekerjaan mereka. Sedang mencari kerja atau mereka sedang bergumul dengan pekerjaan yang ada. Tuhan, Kau berkati mereka. Biarlah mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan talenta mereka. Sesuai dengan pengetahuan mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi berkat di tempat kerja mereka.
Mereka bukan menjadi batu sandungan, tapi mereka boleh menjadi berkat bagi teman kerja mereka maupun bagi atasan mereka. Bapak hamba juga mau berdoa untuk mereka yang rindu untuk punya pasangan. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang baik Tuhan. Pasangan yang baik, yang sepadan, yang seagama. Bahkan melalui hubungan ini Tuhan, mereka saling membangun ke arah yang lebih positif. Mereka saling membangun untuk semakin dekat sama Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak hamba juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Saat-saat ini waktu-waktu pemilihan umum, waktu-waktu kampanye telah dimulai. Lepaskan roh kedamaian di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bapak jangan biarkan roh pemecah belah Tuhan. Jangan biarkan Tuhan ada apa-apa yang mencoba mengacaukan kesatuan Indonesia. Kami sepakat menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berikan hikmat kepada presiden, wakil presiden, jajaran menteri, dan semua wakil-wakil rakyat, TNI, Polri, bahkan sampai ke tingkat desa sekalipun. Berikan mereka hikmat. Sehingga setiap kebijaksanaan, setiap undang-undang yang mereka putuskan bukan yang merugikan rakyat, tapi membawa rakyat Indonesia semakin adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk mereka yang berulang tahun saat ini Tuhan. Umur panjang, kesuksesan, kesejahteraan, bahkan semua mimpi-mimpi mereka Tuhan yang mengerti, Tuhan yang melihat, dan Tuhan yang mengabulkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pada akhirnya Bapa, kami menyatukan hati kami Tuhan untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Mari saudara sekalian, permata hatinya Tuhan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih setia dari Allah Bapa, perkenanan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai setiap langkahmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati studimu, memperluas kapasitasmu, mengangkat engkau naik dan tidak turun. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dan nama kita tertulis dalam buku kehidupan. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online Saturday Service. Stay healthy, Tuhan Yesus memberkati. Yesus kaulah Raja dalam hidup berkuasa. Yesus kaulah Raja dalam hidup berkuasa. Yesus kaulah Raja dalam hidup berkuasa, berjaya terus selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup berkuasa, berjaya terus selamanya. Hanya Kau Tuhan. Cara terbaik untuk mencegah diri kita berpuas diri terhadap prestasi saat ini adalah dengan terus-menerus belajar.
Semakin banyak kita belajar, biasanya kita semakin mengetahui segala hal. Mungkin inilah yang menggambarkan kehidupanku bersama anak-anak dan masyarakat di sini. Perkenalkan, namaku Mercy Lumuli. Aku guru di FLC Silingkofun, Sulawesi Tengah. Disinilah tempatku mengabdikan diri kepada anak-anak. Mengajari mereka adalah sebuah kesempatan berharga yang aku dapatkan dengan mereka. Aku bersyukur dengan keberadaanku di sini membawa sedikit perubahan dan hal baru bagi mereka. Seperti mereka bisa merayakan 17 Agustus dengan berbagai kegiatan lomba yang mungkin bagi mereka yang di perkotaan itu sudah merupakan hal yang lazim, namun bagi mereka merupakan suatu hal yang baru. Mengajarkan mereka melakukan hal dasar seperti melakukan pola hidup sehat, pergi ke sekolah harus mandi, melakukan senam pagi di setiap hari Jumat, dan sikap dasar yang baik seperti berani mengucapkan kata terima kasih ketika diberikan sesuatu, mengucapkan kata maaf jika melakukan kesalahan, mengucapkan kata permisi jika hendak masuk ke luar kelas atau melewati orang lain, dan mengucapkan kata tolong ketika hendak meminta bantuan. Kehidupan di sini mengajarkanku belajar bersyukur untuk segala keadaan yang ada, seperti menikmati hidup di daerah yang cukup dingin, harus hidup apa adanya dengan mereka, belajar untuk makan makanan yang baru kulihat, sehingga ketika bersama mereka tidak menjadi hal yang asing bagi aku dan mereka. Menjadi guru pedalaman bagiku adalah sebuah kesempatan berharga, karena aku dapat menyentuh sosok-sosok jiwa yang terisolasi dan tertinggal. Sehingga aku dituntun untuk menjadi guru yang semangat, inovatif, dan tidak mudah menyerah untuk mengangkat kehidupan mereka dari kata buta huruf. Harapan saya untuk perjuangan seluruh guru di Indonesia, tetaplah melakukan yang terbaik, mengajar dengan tulus hati. Karena kita adalah jembatan untuk membuat mereka menyeberang ke hal-hal yang lebih tinggi. Selamat Hari Guru untuk seluruh guru-guru di Indonesia. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di FLC Silingkofun, Sulawesi Tengah. Helping people live a better life.